Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, monggo Pak Budi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-34, mengubah kemungkaran adalah wajib. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaron falyu'ayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fabilisani fa illam yastati fabiqalbi wa dzalika adaful iman rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup maka dengan lisannya. Jika tidak sanggup maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Baik, hadis ini sering kita baca di sini. Ini kan sering menjadi bagian dari diskusi kita setiap kajian. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara melihat kemungkaran, maka ada tiga, yaitu dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Dan ada catatan di sini, dengan hati adalah selemah-lemah iman. Baik, saya pikir semuanya sudah paham terkait dengan hadis ini kan. Hanya kita coba kita gali lagi. Sekarang dari ini kita coba melihat apa sih kemungkaran itu. Kemungkaran ini definisinya apa? Mungkar, apa Manto? Nah, mungkar itu kata dasarnya ingkar sama kan. Nakaro tuh. Terus apa Pak Manto definisinya secara makna? Di sini disebutkan mungkar, kemungkaran adalah sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah ini adalah kemungkaran, ya kan? Terus disebutkan di sini hendaklah ia mengubah. Nah, kata di jembatan di sini adalah mengubah. Dah, kembali ke sini dulu. Paham kan ini? Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya kan? Berarti untuk menjalankan ini kita harus tahu apa? Dasarnya apa ini? Iya, kemungkaran. Sesuatu yang dilarang oleh Allah. Iya, balik lagi ke situ. Al-Quran dan hadis. Ya kan? Sesuatunya itu apa? Dilarang ini basicnya kembali lagi. Al-Quran dan hadis.
Akhirnya kalau kita mau detail terkait dengan hadis ini, ya kembali lagi kepada pengetahuan kita tentang Al-Quran dan hadis. Karena hadis ini tidak mungkin tegak juga, tidak mungkin bisa ke sini mengubah, ya kan? Kalau kita tidak tahu aturannya. Apa sesuatu yang dilarang oleh Allah ini apa? Sesuatunya apa? Padahal di surat Al-Baqarah sudah kita baca berkali-kali Pak Manto. Apa Pak Manto? Ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kita tidak boleh meragukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hanya saja selama ini kita tidak paham terkait dengan apa yang harus diragukan dan apa yang harus tidak diragukan di dalam Al-Quran. Ya kan? Nah, ini ya. Kemudian kemungkaran kita tahu, dasarnya kita tahu semuanya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Jembatannya antara sesuatu dengan alatnya, ya kan, ini alat, toolsnya ini adalah mengubah. Ya kan, kata kerjanya ini mengubah. Lah mengubahnya itu di sini diperintahkan di sini fa'ilam tapi. Nah ini ya. Kalimat aktif artinya mengubahnya itu kita disuruh di sini kalau di dalam teks bahasanya itu ubahlah. Kalimat aktif. Seharusnya. Ya kan? Nah, sekarang ya kalimat mengubah jadi tidak pasif. Makanya disebutkan di dalam hati ini walaupun aktif, tapi ya aktif apa? Aktif ya hanya berdoa saja. Tidak ada action yang terlihat, ya kan? Dan kembali lagi action yang tidak terlihat itu terkait dengan kekhalifahan kita. Benar Pak Manto? Kita kan khalifah kan? Iya kan? Ini tuh benar-benar penting ini. Kita kan khalifah. Artinya khalifah itu tugasnya untuk minimal itu. Tugasnya untuk ngurusi dunia ini, tidak hanya keluarga sebenarnya. Kita ini diberi amanah dunia. Ya kan? Makanya tidak cocok kalau misalkan, bukannya tidak cocok karena di sini sudah disebutkan, ini adalah solusi yang terakhir. Karena sebenarnya tugas kita itu di sini. Ubahlah di sini kalimat kata kerjanya adalah ubahlah kalimat yang aktif. Nah, itu ya. Baik. Udah. Makna di dalam konteks ini Imam Nawawi menjelaskan bahwa mengubah di sini itu apa? Kata beliau, mengubah kemungkaran berarti menghilangkan. Kemungkaran, menghilangkan kemungkaran. Gimana? Apakah setuju? Nah, ya kita ini sudah kita setuju ini. Kita sesuai teks hadisnya seperti ini. Kemudian ada seorang ulama yang menghilangkan ini. Ya kan? Gimana menurut kita? Tapi di sini disebutkan menghilangkan kemaksiatan dengan cara yang sesuai dengan kemampuan. Dengan kemampuan. Nah, pertanyaannya, apakah kemungkaran itu harus dihilangkan? Ketika kita melihatnya.
harus melihat kemungkaran. Sesuatu yang dilarang, mungkar. Kemungkaran. Nah, apa respon kita? Terima kasih. Terhadap kemungkaran ini. Dihilangkan. Nah, Pak Chandra dihilangkan. Individu masing-masing. Nah, iya. Sesuai dengan kemampuan. Nah, makanya itu. Oke, sesuai dengan kemampuan ya. Targetnya, apakah kemungkaran itu hilang? Hilang, kemungkaran jadi tidak ada. Kan kita ini kan, ini kan. Oke, misalkan di sini ada jembatannya di sini sesuai kemampuan. Targetnya apa? Kemungkaran ini hilangkah? Atau masih adakah? Bisa masih ada. Hah? Targetnya hilang. Dihilangkan, oke. Enggak ada lainnya. Ini loh, gini. Ini yang coba kita pelajari kembali lebih dalam ya. Ini yang kadangkala kita merasa susah untuk menerapkan Islam ini di sini. Karena apa? Kita menggunakan kadang-kadang standar orang lain. Pak Chandra tegas, Pak Manto, ya kan? Banyak pertimbangan, ya kan? Pak Buri tegas, ya kan? Dengan argumen. Ini Pak Manto, nah itu. Jadi seperti itu. Jadi coba misalkan di sini kita menyampaikan gimana terkait dengan kemungkaran yang di depan kita. Targetnya harus hilang, oke. Ya kan? Kalau misalnya tidak hilang gimana? Oh mungkin ada 3 derajatnya ini. Nah, ini kemungkaran dampaknya apa kira-kira? Kenapa terhadap lingkungan? Dampaknya apa? Negatif, dosa kita. Hah? Dosa kita. Kalau Dosa. biarkan dosa. Asap. Kerusakan kan? Nah, kemungkaran kan memunculkan kerusakan. Targetnya kita hilang. Kalau tidak hilang gimana? Kita yang hilang. Mungkin ya. Kerusakan ini kalau hilang, kalau kemungkaran hilang, dampaknya hilang, kerusakannya hilang. Nah ini yang seperti Pak Chandra disampaikan. Dampak kerusakannya itu ditekan. Kalau ini kan dampak kerusakannya hilang kan. Kemungkaran hilang, dampak kerusakannya hilang. Hah? Kerusakan misalkan, nah itu kerusakan akidah, kerusakan syariat, ya kan? Kerusakan muamalah ya kita dibagi 3 itu. Akidah diri kita sendiri, ya kan? Hubungan, ya kan? Kemudian akidah syariat tentang aturan. Kita sendiri, aturan dan hubungan. Kan menimbulkan kerusakan paling tidak di 3 bagian itu kan. Akidah, muamalah, aturan hukum, muamalah. Kalau kita kan ada kemungkaran di depan, ada potensi kerusakan nih, atau sudah ada kerusakan ini, ya kan? Apa respon kita? Ini tools ini ya, tools alatnya ini ya. Hanya saja kita dalam mendeteksi kerusakan itu sehingga kita menggunakan tools yang mana, itu yang harus diperhatikan juga kan, benar kan? Ini hanya nanti endingnya itu,
Yang endingnya. Sekarang toolsnya gimana ini? Identifikasi kemungkaran. Apakah kemungkaran itu harus dihilangkan? Atau karena ketidakmampuan kita tetap ada kerusakan itu? Hanya saja nanti seperti yang Pak Chandra sampaikan tadi, kemungkaran yang pasti menciptakan kerusakan itu tadi, nah kita berusaha meminimalisasi dampak kerusakan ini. Harus berusaha, tidak boleh kita nol tanpa berusaha. Dengan apa? Toolsnya ini tadi, alatnya ini. Biasanya kalau hilang atau min itu hilang, kalau hilang itu pasti biasanya orang-orang yang mempunyai power, yang berpengaruh, itu sifat hilang itu bisa. Tapi kalau ini tergantung yang bawah ini. Iya, tergantung mengurangi atau kitra yang hijrah malah. Tapi nggak boleh ini kan. Nah, ini dampaknya kita tidak bisa menghilangkan, tapi kita juga tidak boleh membiarkan. Kita harus berusaha agar dampak itu tidak, dampak kerusakan itu paling tidak diminimalisasi. Ya, dan ini ya, inilah kemungkaran. Dan ini ya, kira-kira seperti. Jadi yang penting apa? Identifikasi dari kemungkaran itu. Ya, nah. Sekarang ada pertanyaan sampai sini. Mungkin ada tambahan. Nanti ini gampang nanti ya. Orang pakai bakso, edek-edek, yang masuk sholat, bisa doakan. Nah itu. Saya contoh saja teman saya, mudah-mudahan orang ini usaha lancar. Iya. Iya. Itu luar biasa itu. Doa yang tidak diketahui oleh orangnya, dampaknya apa? Insya Allah. Insya Allah dapat pahala. Nah, malaikat akan mendoakan diri kita dengan doa yang sama. Makanya jangan sungkan mendoakan Pak Budi, kaya Pak Manto. Iya kan? Agar Pak Budi tidak tahu misalkan ya, itu yang menarik itu. Ya kan? Karena kita akan didoakan oleh malaikat dengan doa yang sama. Teman saya itu kan memborong. Dulu ada orang bawa mobil sholat ke masjid, didoakan. Akhirnya dia ketularan bisa beli mobil gitu. Kan? Nah itu ya. Baik, sampai sini. Di sini Imam Nawawi tadi menghilangkan kemungkarannya saja. Menghilangkan ini gimana? Apakah hilang total kemungkaran itu ataukah hilang berkurang? Ya kan? Yang jelas tidak boleh ada pembiaran di sana. Nah, itu tadi gimana? Makanya ada Allah itu solusinya luar biasa ini loh ya kan? Yang terakhir ini loh. Ada ulama menyampaikan tidak boleh. Jadi ada seorang ulama itu menyampaikan ini tidak boleh hanya sekedar membenci mengingkari saja dalam hati bahwa itu adalah perbuatan yang jelek. Tidak boleh. Harus ada action. Karena gimana misalnya doa ya sudah, itu minimal doa, aktivitas yang keluar, ya, aktivitas untuk orang lain. Yang satunya aktivitas tangan, yang satu aktivitas doa. Itu kata satu ulama. Ulama lain silakan, tidak apa-apa. Seminimal diingkari bahwa itu perbuatan yang tidak kita sukai, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di situ. Nah, kembali lagi pada posisi kita masing-masing. Yang jelas kita punya konsepnya seperti ini. Ya, konsepnya seperti ini sehingga aplikasi nantinya apa yang terwujud dari teori ini itu pasti akan berbeda. Karena situasi kita berbeda. Ini seperti itu, ya. Ya paling contoh ya Pak Chandra, enggak mungkin Pak Chandra selemah lembut Pak Manto ya.
Nggak mungkin itu. Ya. Baik, sampai sini. Mungkin ada yang sampaikan. Berarti kalau selemah-lemahnya iman berarti juga bisa diartikan menghindar ya. Artinya kan cuman di hati aja tapi nggak ada action. Nah itu makanya actionnya apa? Bukan mendoakan, itu actionnya. Makanya Mendoakan. kita kembali lagi tipis lagi antara menghindar dengan mendoakan. Kita yang tahu pasti sendiri, ya kan? Di mana posisi kita. Kalau toh memang ini sudah seperti ini ya, rangkaiannya seperti ini. Kalau toh misalkan dalam rangkaian ini kita tetap, ya Allah gimana ini mau mendoakan orangnya juga menyakiti hati, nah, misalnya seperti itu, tidak enak di hati ya Pak Manta ya. Akhirnya apa Yes? Ya sudah, solusinya istighfar lagi. Termasuk bisa dengan bahasa tubuh aja ini, termasuk selemah-lemah iman. Bahasa tubuh aja bisa. Itu mungkin bukan. Ada lagi, menghindari kemungkaran agar kita tidak sampai pada melihat kemungkaran. Oh, sekarang itu ya. Nah, pertanyaan di pending dulu sekarang. Sekarang kaidah ini, ya kan, kaidah ini dengan mengubah tadi kemungkaran, kita sudah jelas tahu bahwa kemungkaran ada sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, jelas ini. Dasarnya Al-Qur'an dan hadis, sudah jelas ini ya. Kemudian apabila kita melihat kemungkaran, toolsnya ini. Kalimat jembatannya adalah mengubah. Mengubahnya seperti apa? Mengubah, menghilangkan atau mengurangi. Silakan dipikir nantinya. Ya kan? Terus dari pertanyaannya Pak Budi keluar, kemungkaran seperti apa yang harus kita respon dengan seperti ini? Contoh, apakah kemungkaran yang kita lihat sendiri atau kemungkaran yang didapatkan dari informasi orang lain? Ya. Yang tahu sendiri ya Pak Ustaz. Iya gimana? Kayak Pak Ismail. Ayo itu ya. Jam 4 jam 5 lama betul ya Pak. Lu kenapa kok udah Saya lihat dorong ini baru Oh. penuh embang lipat sampai angel. Pedang. Loh, Berdoa lah, mudah-mudahan sadar. suruh belajar ke Pak Manto. Dulu ahlinya Pak Jangan Manto. gini, jangan apa uang bukan. Katanya ngomong gak wani ya. Ayo, gimana? Kemungkaran seperti apa yang harus kita respon? Ya berdoa, terpaksa. Melihat dengan mata kepala sendiri? Atau sekarang dengan mata sendiri? Atau sekarang medsos? Dunia kita sekarang ada dua. Harus libatkan ini. Kemudian sampaikan Ustaz Agus tadi. Mungkin hidup kita itu lebih banyak medsos karena berinteraksi dengan medsos daripada berinteraksi dengan manusia. Ayo kita pecah lagi hadis yang kita bahas setiap hari ini menjadi hal yang lebih menarik. Kemungkinannya seperti apa? Enak misalkan Pak Haji nggak punya medsos, anteng ya. Pak Marti masih ada, Pak Marti ya, masih ada medsos kan? Pak Haji hilang medsos, enak. Beliau hanya berhubungan dengan dunia nyata, dunia maya enggak. Kalau kita, balik ke mundur. Kemungkaran mana yang kita respon? Kayak Dika. Benar. Ayo ulangi. Yang kita lihat sendiri. Nah, karena kemana? Alasannya apa? Iya, alasannya bisa rawan apa kalau dari orang lain kan belum tentu kebenaran. Gimana, setuju lah ini? Nah, kalau medsos, kalau dapat sesuatu yang buruk, ya mendoakan aja mungkin. Berarti tetap direspon berarti. Pertanyaannya kemungkaran mana yang harus kita respon?
apakah yang kita lihat sendiri ataukah di medsos. Gini-gini kita respon. Kalau Andika langsung masuk kita doakan, berarti kemungkinan yang tidak kita lihat sendiri, ya berarti harus kita respon. Kalau Andika masuk ke sana ya, sudah menggunakan tools soalnya. Gimana? Gimana, Pak Chandra? Ya ada. Doakan ya, bukan menghujat ya. Loh, mendoakan sudah sampai sini, Andika. Ini masih sampai sini. Gimana? Ya, potensi ini apa? Dosanya kita ya banyak juga. Contohnya kecil ya. Kita lewat ada yang ngopi, adzan ya. Ya udah biasa aja. Nggak pernah kita pikir untuk ngasih tahu pun nggak pernah. Ya wis, biarin aja kan. Ya itu. Ya seperti itu kita. Seperti Pak Parti tadi. Sama Pak tadi ketika melihat Doro gimana? Berdoa, mudah-mudahan sadar. Masih berdoa ya kan. Jadi gimana posisi yang mana ini? Kemungkinan yang seperti apa? Kalau emang kan itu diri kita kan enak. Ada Pak Ji yang tidak mengenal medsos, enak sudah. Beliaunya sudah seperti ini. Langsung batasi diri bahwa kemungkinan yang harus direspon dengan seperti ini, itu kemungkinan yang beliau lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau kita yang berinteraksi dengan medsos, ya, kasus terakhir aja mengubah semuanya kan, terkait dengan Pak Yai Yaimin itu, ya kan? Di awalnya seperti itu, wallahu a'lam akhirnya saya tidak berani ngikuti karena takut saya. Pak Yai Yaimin itu yang di Malang itu, di awal dia seperti terdakwa menjadi orang yang berbuat salah, tapi ternyata dia difitnah. Nah, berubah sekarang posisinya. Ya kan, itu contoh jelas. Oh, seperti kemarin yang jenengan sampaikan. Petugas BNPB bencana alam yang di foto itu sedang santai-santai, rokokan, sedang tidur, ya kan? Di foto kejadian ini pondok. Di foto satu frame, satu screen aja, straight foto, satu capture disampaikan. BNPB tidak benar. Tengok-tengok sana korban lagi ini. Padahal kenyataannya apa? Oplosan, lagi istirahat, yang sana masih kerja. Loh ya kan? Itu frame yang luar biasa itu. Kita menghujat. Orang menghujat, ternyata sedang istirahat. Nah, ini memang haknya dia istirahat. Ya kan? Nah ini gimana harus kita respon. Nah, ini kan bagaimanapun pertimbangan ini. Ya kan? Ya, jadi kemungkinan silakan nanti dipikir kemungkinan mana yang harus kita respon. Baik di depan mata ataukah di medsos. Oke, monggo Mas Wawan. Ini Mas Wawan dulu terus Mas Wawan. Kalau yang harus direspon yang mana dulu kemungkarannya ini, kalau saya sih untuk respon yang lebih ini ya, lebih komprehensif itu ya yang di lingkup kita. Kalau saya loh Terlihat berarti. ya terlihat, ya jelas mendapat informasi juga semuanya. Dari itu ya kita di lingkup kita, di lingkungan kita, ini kita upayakan untuk kita respon bersama. Semisal contoh kita kan biasa di sekolah ya, misalkan tahu bahwa gadget itu perantara, perantara yang banyak positif juga banyak negatifnya. Tapi untuk level anak-anak kan kalau terlalu banyak itu jelas negatif yang terbanyak. Dan itu laporan dari dinas, laporan dari sini, soal lain-lain tentang perbuatan anak-anak yang sudah negatif terkait sama Android itu sudah mulai banyak
ada ini, ada itu, ada ini. Hmm. Nah ini bagaimana? Nah ini yang kita respon. Jadi ada informasi langsung, jadi mudaratan yang harus direspon segera. Akhirnya ya kita sepakati, kita undang wali murid, misalkan berhenti. Jadi tidak diperbolehkan membawa handphone selama proses. Sudah berubah aturannya berarti? Yang sebelumnya harus bawa handphone kan? Iya kan, sekarang Nggak kita boleh? undang aja, yang mau wali murid tanda tangan. Nah, ternyata mau semua. Mayoritas. Nah itu yang menjadikan kita pegangan. Kalau seandainya ada teguran dari atas, semua nih ya itu. Ya memang sebelumnya harus ini. Satu itu misalkan. Yang kedua misalkan contoh lagi tentang koperasi. Ya koperasi itu ya apa ya? Ada bunga, ada apa ya kan? Nah ini Pak Manto bahaya, sukanya ini nih. Terus kita ya di lingkup kita aja. Ya kita ngobrol sama kepala sekolah atau apa, pimpinan. Ini gak bener ini, buyar lah. Alhamdulillah buyar. Itulah. Kembali ke rumahnya. Perkara nanti sekolah lain masih tetap ada koperasi, ya kita beri himbauan aja sama beri contoh-contoh itu loh. Nah, mulai ini kita sebarkan. Ya kan? Hanya sampai sini saja. Ya kan? Itu aja. Itu kira-kira. Berarti terkait dengan kemungkaran respon dua-duanya. Mas Komar. Mas Komar. Dulu ayo. Menurut saya yang dilihat itu langsung. Ya. Yang ini, ya kan? Iya. Itu apa? Sama berita yang valid. Ya, kevalidan itu ya. Tidak perlu kita cari-cari ini. Bener. Itu loh, dalam pemilihan berita yang valid ini loh, kita kadang bingung juga, ya kan? Jadi terkait dengan medsos mungkin kita harus pakai kacamata kuda. Artinya kalau kita butuh sesuatu, ya sudah kacamata kuda, tujuannya ke sana saja. Fokus, enggak boleh lain-lain. Ya kan? Jadi ya sudah yang direspon, ya kita menggunakan media sosial sebagai bukan sumber informasi yang harus kita penuhi semua, jadi ya fokus kita mau cari apa yang langsung tujuan ke sana. Oke. Ya, Bapak Manto ini terkait dengan koperasi langsung nyawa. Suka dari utang-utangan ini. Gini bos, kemarin saya bekerja, datang tangga saya di Tambak Arum, mau pinjam uang. Lu kejadian ternyata. Istri saya untuk nutupi utang ini 500.000 untuk nutupi utang, terus dia bisa ambil lagi. Loh, terus gimana? Ada Pak Manto? Nggak ada. Oh, terus istri saya nggak ada, saya juga nggak ada uang. Terus istri saya bilang ke saya, sore nanti langsung dikasih. Loh, saya ada uang, tapi uang kas kematian. Saya nggak berani kasihkan. Mau saya kasihkan, saya ragu-ragu. Ini riba. Ya, saya takut jadi tidak saya kasih. Apa yang masuk? Saya tak kasih, asal dosa apa enggak? Nah itu makanya, kemungkaran apa yang harus diselesaikan Pak Manto saat itu? Kemungkaran yang dilihat sendiri kan? Ya. Satu, kemungkaran yang jenis apa? Riba. Riba misalkan ya. Terus, mengubahnya seperti apa Pak Manto? Menghilangkan dampak atau mengurangi dampak? Menghilangkan dampak dengan apa? Dengan tangan, atau dengan lisan, atau dengan hati? Dengan tangan. Ya kan tidak dikasih kan akhirnya. Ya seperti itu rangkaiannya, sederhana. Iya. Ya enak kalau dibenerin bener. Ini yang menarik ini. Memperlakukan medsos ini. Ini menarik memang. Seperti kasus yang seliweran sih saya lihat itu, kasus sebenarnya kalau saya menilai kasusnya itu orang tuanya yang berlebihan. Yang murid yang disuruh tes narkoba itu, orang tuanya ngamuk. Ada di Jabar kalau nggak salah. Perilakunya murid itu seperti ini, SMP kelas 2, kelas 3. Sama guru, karena mungkin lingkungannya seperti itu ya.
Itu tadi lingkungannya seperti itu sehingga dia meminta anak ini tes narkoba. Orang tuanya tidak terima. Ya, akhirnya menggugat gurunya. Ya itu ya, seperti itu. Kan jadinya seharusnya mengurangi dampak, malah membuat mudarat. Nah, kalau yang masuk di situ. Oke ya, kemungkarannya seperti apa yang harus kita lakukan? Ini misalkan gini. Yang kita lihat sendiri kah atau yang tidak kita lihat sendiri? Ya sudah. Kita kembali ke kita masing-masing. Kalau misalkan kita butuhnya di medsos, ya kita fokuskan aja. Daripada kita teracuni oleh kemungkaran yang ada di medsos, mendingan kita fokus mencari apa yang ada di medsos tersebut. Nah itu ya. Ya, gimana? Kalau ada sesuatu yang terjadi misalnya kemungkaran, itu biasanya kalau saya bukan ngejudge personal atau subjeknya, tapi saya mengambil nilai apa yang jangan sampai ini menjadi pembenaran dari tiru netizen yang lain. Jadi saya misalnya ada sesuatu, semoga kita terhindar dari yang demikian atau jangan jadikan ini pembenaran gitu aja, tanpa menjudge subjek. Boleh, enggak apa-apa. Ini bahan pembelajaran kita kan. Ya, takutnya nanti kan seperti ini pembenaran akhirnya lainnya pada tiru. Misalkan kan, kita mau cari pahala di medsos dengan menjalankan rangkaian ini bisa, masuk aja di medsos. Lihat berita-berita yang simpang siur itu. Kemudian apa? Doakan. Doa seperti Andika tadi, doa ambil hikmahnya. Tanpa berkomentar, ya kan, kalau berkomentar bahaya nantinya kita, ya kan, takutnya kita tergeser ke pembenaran, vonis atau menilai, di mana kita dalam melakukan proses itu tanpa bukti. Itu tadi. Oh berarti Handika semuanya dimasukkan, tidak apa-apa. Ya kan, seperti itu ya. Karena gini, terkait dengan pertanyaan Pak Budi, apakah boleh kalau misalkan kita melihat kemungkaran dan menurut kita melihat ini sebelum melihat masih jauh ya, kita tidak mampu tiga-tiganya, kemudian kita menghindar. Mau memilih tempat tinggal atau di sana daerahnya gini, itu sudah tidak memilih ke sana. Daripada resiko, ya kan? Kayak gitu. Mungkin bisa antisipasi di sini, mungkin bisa saja di sebelumnya ini di sini, ya kan? Daripada apabila saya masuk ke sana, potensi kerusakannya di sana. Kan ini kalau kaidah ini kalau kita sudah melihat kan, ini belum melihat. Ya kan? Kalau ini melihat preventif banget kita. Dan itulah yang diterapkan oleh Imam Syafi'i dalam kaidah fikihnya. Sangat hati-hati, benar sangat hati-hati. Kami istri pakai sawah semua, ya apa bisa milih? Enggak ada rumahnya sama sekali. Rumahnya itu cuma 3-4 ya. Iya. Tahun 90. Enggak bisa milih. Akhirnya alhamdulillah ya banyak yang iya, ya kan seperti itu. Untung-untungan. Ya jadi kan maksudnya kayak gitu. Nah, gimana? Daerah hitam seperti buah masjid. Gedung masjid. Harus menghindar dari situ apa beli di situ. Nah, itu gimana? Aman tuh gimana? Milih gimana? Nah, ini. Karena berpotensi. Nah, karena kalau di sana berpotensi nanti pemantau. Coba kalau ada Mas Aris Gang 8 di sini enak. Hanya sebuah hipotesa ya, hipotesa sederhana. Orang yang ada di Mbogen, kamu itu
seperti gembok masjid, mungkin lebih lengkap. Ya kan? Selama dia tetap di sana, tidak akan berkembang hidupnya. Iya. Yang keluar itu baru, Iya. ya kan mau ada ya, smoker itu. Keluar. Ya, baik. Sampai sini ya. Jadi kita skemanya ini. Ada mekanisme preventif di sini. Ada mekanisme apa? Mitigasi resikonya, ya kan? Penyelamatan di sini. Metode emergensinya di sini. Boleh kita menghindari, bukan menghindari ya, berarti preventif. Ya kan? Tapi kalau sudah kita melihat kemungkaran, ya ini harus dijalankan. Dengan konsep-konsep seperti ini. Ya, dan kembali lagi ini. Toh kita di sini aja sudah ada perbedaan. Dan perbedaan itu sangat wajar karena terkait dengan latar belakang kita. Keterbatasan kita memahami ini. Ya kan? Nah, seperti konsepnya Handika, kita tidak boleh, ya kan, tidak boleh mengukur keadaan orang lain, memvonis dengan ukuran kita, gitu. Siapa tahu Pak Manto di soft kedua acara Muharram itu merupakan dakwah, ya kan? Ya, aku dulu penyanyi doa sing ayu. ya kan, kita nggak boleh memvonis itu. Nah itu terus sebelah ini. Adakah kaidahnya sholat apa ini? Duha atau sholat surut? Suruh. Jadi kita nggak tahu. Berjamaah. Ada nggak aturannya? Iya kan? Itu kan kemungkaran. Kita melihat langsung enggak. Tapi ada kejadian di sekitar kita kan. Gimana? Seandainya itu disamakan dengan apa? taraweh. Kalau secara umum sholat sunnah kalau secara umum. Tapi untuk yang saat ini, yang waktu ini ada enggak contohnya? Enggak ada. Nah itu. Kalau ternyata ada, nah ya kan berarti kan, gimana terusannya kan? Ya tugas Anda, Bos. Balik. Pagi-pagi gisi. Ya ini ya. Iya, makanya itu. Nah, siapa tahu kan? Siapa tahu hanya mengajari. Kok setiap hari ngajari? Ya, jamaahnya enggak tahu, enggak ngerti-ngerti ya setiap hari ngajari. Iya, seperti itu ya. Baik. Itu kan dulu ngajari. Terus saya ngajari terus. Ya kan? Udah belajar sekarang. Baik. Syarat dan etika sekarang. Ketika kita masuk ke area ini, syaratnya apa? Syarat ini kan berarti kan sebelum melakukan ini kan. Iya. Jadi ini posisinya kita sudah melihat kemungkaran, bukan preventif, bukan di sini nanti ya. Kita sedang melihat kemungkaran. Untuk contohnya kecil tuh banyak terkait, jangan jauh-jauh seperti Pak Budi kemarin, ya kan? Pak Manto kemarin, ini seperti itu. Yang kecil-kecil aja, itu menandakan bahwa kita paham terkait dengan hal ini. Sekarang syarat mengubah ini ya. Berarti kita sudah melihat kemungkaran, kemudian syaratnya menggunakan tools ini apa? Kembali lagi satu ilmu terkait dengan ini. Disesuaikan. Ya kan? Kalau ilmunya kita terbatas, misalkan Pak Manto kan dimintai utang sama temennya, ya kan? Kemudian Pak Manto
berdalil bahwa hutang, ya kan, ya dengan bunga itu tidak boleh, ya kan, tidak boleh. Tapi temannya kemudian membantah bahwa kalau skema seperti itu bukan riba. Nah, memantau kan tidak tahu. Nah ini, hindari apabila kita tidak tahu. Ini kan satu ini, ilmu. Yang kedua, apa namanya, wisdom, kebijaksanaan. Seperti yang di sini tadi. Ada yang iya, ada yang tidak. Ya kan, itulah kebijaksanaan. Karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kita tidak dapat, nah ini untuk diri kita ya. Karena untuk memvonis orang lain kan juga tidak bisa. Ya, seperti misalkan tiba-tiba kemarin saya datang ke pernikahannya mantunya Pak Budi, ngomong janur tidak boleh, haram hukumnya. Ada janur kemarin? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Nah misalkan seperti itu, prosesinya semuanya itu, ini tidak boleh. Nah ini kan, siapa tahu di situ Pak Budi sudah berusaha, sudah mati-matian di sini. Iya kan? Hasilnya kan terserah Allah kan, yang penting sudah berusaha. Nah ini kita salah juga. Jadi hikmah, seperti Pak Chandra tadi, melihat sedang belajar mungkin. Iya kan? Seperti itu, mungkin sedang belajar. Harus tabayun. Ya. Terus yang ketiga adalah sabar. Kuncinya Pak Manto ini. Nah, apa yang kita punya, apa yang ilmu kita kemudian dihubungkan dengan lingkungan, memunculkan kebijaksanaan, tidak ada salah dan benar, ya kan? Tapi bijak atau tidak bijak, yang ketiga kesabaran. Karena hasilnya adalah milik Allah, bukan milik kita. Nah, baik. Sampai sini. Itu Pak Ustadz. Ini pentingnya sholat. Masalah ini, maaf ya. Ada Pak Manto ya? Soalnya saya kan belum memahami ya. Masalah sholat sunnah. Kadang-kadang ragu. Yang diperbolehkan sholat sunnah. Habis maghrib itu ada sunnah. Sebelumnya pernah sebelum itu? Sebelum maghrib sholat sunnah. Terus sesudah maghrib saya dilarang kan asar sama subuh. Kan kadang-kadang saya pernah ditegur. Sholat itu isya, habis sholat masjid, habis saat ingat lagi. Itu sholat gak boleh. Nah itu saya ragu-ragu. Yang betul sehingga gak bolehkan saya beritahu. Iya. Siapa Pak Manto? Ragu-ragu, pernah ditegur. Nah, ya. Sholat habis adzan sholat lagi. Sebelumnya kan sholat masjid. Habis sholat adzan sholat lagi tegur. Gak usah, gak boleh. Tolong dijelaskan yang diperbolehkan itu gimana. Mana Pak Manto? Sholat, ya kan? Sholat itu ada dua. Iya. Sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib jelas. Iya jelas. Sholat sunnah ada 1, 2, 3. Ada penyebabnya dan tidak ada penyebabnya. Sholat sunnah yang ada penyebabnya misalnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang muncul karena ada sholat fardu. Ya, sholat sunnah muncul karena ada sholat fardu. Ya kan? Nah, misalnya itu dulu. Sholat sunnah yang muncul, sholat rawatib ini yang muncul karena sholat fardu, yang dianjurkan berapa, yang dilarang ada berapa? Yang dilarang ada berapa? Belum tahu. Jadi Pak, tahunya subuh sama asar itu. Bukannya mengikuti sholat fardu. Jadi yang mengikuti sholat subuh, yang mengikuti sholat duhur, yang mengikuti sholat asar, yang mengikuti sholat maghrib, apa saja. Yang boleh dan yang tidak boleh. Dan yang samar-samar. Kita tidak tahu. Yang tidak boleh aja yang mana? Yang benar aturannya tidak boleh. Habis subuh. Terus? Bisa saat. Terus? Sudah.
Kayak itu. Subuh asar nggak tahu, Ya. nggak boleh. Sejauh sepengetahuan saya nggak boleh hanya satu setelah subuh saja. Nah, sisanya yang debatable, yang masih diperdebatkan tuh setelah asar dan sebelum maghrib. Ada yang membolehkan. Kalau di luar, bukan di Asia Tenggara ini, boleh, nggak apa-apa, bebas. Ini sholat sunnah terkait sholat wajib loh ya. Sholat rawatib ya, mengikuti. Yang mengikuti, yang tidak ada, jelas tidak boleh itu setelah subuh, ya kan? Yang dua itu masih perdebatan. Ya, berarti yang Pak Pardi sampaikan, yang dilarang itu sholat apanya? Apa sadan? Sholat sebelumnya sholat wajib. Masuk sebelum ada itu kan sholat masjid itu. Terus akan sholat lagi gitu seperti nggak boleh ya berarti. Qobliyah berarti. Ya qobliyah. Boleh. Boleh saja, makanya itu. Maghrib apa isya? Wong kita sholat sunnah tanpa sebab aja boleh kok. Ada enggak? Apa sholat apa? Mutlak. Sholat mutlak itu tanpa, kalau sholat hajat ada tujuannya. Benar kan? Kalau sholat mutlak itu enggak ada kausannya, enggak ada sebabnya. Pengen aja sudah. Saya tanya sama pas ngaji di Karang 4, Pak Ustadz, saya bertanya bagaimana kalau habis asar sholat ada maghrib. Mau maghrib sholat sunnah sampai masjid Pak itu mutlak sama sholat lebih baik duduk zikir itu ada. Lebih baik apa? Zikir yang banyak. Duduk zikir. Nah itu. Karena nggak boleh sebelumnya adzan. Ya sudah, berarti pahami bahwa beliaunya taunya seperti itu. Ya kan? Ini kita, oh ya, pendapat beliau benar. Misalkan seperti kita yang belajar lagi. Iya. Tanpa menyalahkan beliaunya, iya kan? Siapa tahunya beliaunya seperti itu, iya kan? Nah, iya kan? Ada, makanya kalau di zamannya Rasulullah, sejauh sepengetahuan saya, tidak ada sholat dipisah-pisah itu. Namanya, ya sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, terus sholat malam dan sholat selainnya enggak, sholat tarawih pun di zaman Rasulullah enggak ada istilahnya ya. Pokoknya sholat malam tuh enggak ada namanya. Tahajud itu enggak ada namanya. Ya sholat sunnah saja. Sholat malam namanya. Sholat malam. Sholat hajat, sholat mutlak. Itu penamaan setelahnya Rasulullah. Hanya kepentingan fikih. Masjid baru nggak ada. Indonesia sholat aja itu. Seperti sekarang ini ya, barang siapa yang berangkat dari masjid dalam keadaan berangkat ke masjid dalam keadaan berwudu, sholat malam subuh, sebelum subuh berangkat dalam keadaan berwudu menuju masjid, sholat berjamaah, kemudian duduk zikir atau begini sampai surut, sholat 2 rakaat, pulang pahalanya haji. 2 rakaat tidak disebutkan sholat suruk, sholat ini, sholat ini enggak. Umroh haji loh. Sempurna. Nggih. Nah itu ya, jadi enggak ada. Ini belajar lagi, itulah gunanya Saya kita. nggak pernah diajarkan itu. Ini belajar Pak Manto. Habis ini mulai tahun 90 nggak ada yang ngajari. Nah ya belajar. Pak Manto belum tahu 90. Tahunnya gini. Ya, nah itu ya. Baik sampai sini. Mungkin ada yang jadi ini syaratnya. Dalam syarat sunnah sudah wudhu. Nih. Itu ada kan? Ada. Banyak sholat kita tuh banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Ya, misalkan dulu di desa di Magetan sana ada tangga itu terbebas dari masalah, keluar dari penjara. Dengan ada sesuatu keluar dari penjara. Sama orang sana disuruh mandi di sungai, ya kan? Terus keluar di sebelahnya ada air sumur ini ada berapa ya? Ada 3 tuh. Sumber di sungai,
sumber di ini ya kan, terus ada bunganya. Ngomong ngapain itu? Itu untuk menyucikan. Nah, sholat aja sudah selesai. Ya kan? Bersyukur kalau bikin caranya sendiri. Itu pun kita sholat itu boleh. Ya kan? Tiba-tiba sholat aja boleh. Senang sholat boleh, sedih sholat boleh. Ya kan? Walaupun tanpa alasan. Mutlak. Kalau hajat, bahkan, coba saya kasih sedikit. Bahkan, tahu enggak bahwa Rasulullah itu pernah mengerjakan sholat wajib yang di mana makmumnya itu sholat sunnah. Jamaah. Kapan kira-kira? Jadi Rasulullah itu sholat wajib, makmumnya sholat jamaah, sholat sunnah. Termasuk sholat fardu 5 waktu. Bukan. Sidentil. Kira-kira kalau kita pahami waktu apa? Rasulullah sholat sunnah, jamaah sholat wajib. Enggak, dibalik ini. Kalau itu sudah umum, kita pun melaksanakan di sini. Ya kan ada sholat sunnah, kita sholat boleh sholat wajib. Nah ini kebalik kan, Rasulullah sholat wajib, jamaahnya sholat sunnah. Ada, pernah. Ada. Apa kira-kira? Sholat? Ayo. Sholat apa nih kan? Sholat malam. Hukum sholat malam bagi Rasulullah adalah wajib. Jamaahnya emang waktu itu siapa itu? Yang dalam hatinya gerundel itu loh. Ya Rasulullah bentar lagi selesai. Terus lanjut sholat. Setelah Al-Baqarah, Ali Imran. Ya kan? Ini selesai. Lanjut lagi ya itu. Itu Rasulullah sholat wajib. Jamaahnya sholat sunnah. Ada. Nah, ini gitu ya Pak Manto ya. Jadi mau kita kalau misalkan ada apa-apa makmum, makanya tujuan kita kan jamaah, ya kan? Kalau makmum sholat apapun silakan, enggak masalah. Ikuti aja, ya. Yang penting targetnya sholat jamaah. Baik, di sini sampai sini mungkin ada sampaikan. Saya cari, oh iya, di sini kelihatan kan? Ini pengembangan dari ini ya. Artinya gini. Ketika melihat kemungkaran, konsep ini kan konsep kekhalifahan. Artinya peran kita terhadap lingkungan itu sangat diperhitungkan. Ya kan? Oleh karena itu di sini dianggap nilainya rendah sekali daripada atasnya. Sehingga bila dianalogikan berarti dengan lisan kualitasnya iman setengah lah, ngomong kita kan ya setengah. Kalau dengan tangan kualitas imannya 1 misalkan ya. Berarti apa? Aktivitas kita yang berdampak pada sosial, ya kan? Yang dampaknya paling besar dan resikonya paling besar itu bernilai yang paling besar. Ini hitungan kasarnya. Dengan tangan. Dan itu tidak bertentangan dengan memang tujuan kita diciptakan di dunia, diturunkan di dunia ini. Bukannya ini tidak ada nilai ya, ada nilainya. Ada proses menuju tangan ini luar biasa susahnya kan? Resiko itu. Iya kan? Susah. Oleh karena itu di sini bisa kita oh ternyata peran kita dan itu tidak hanya untuk diri sendiri. Peran kita kepada sosial, kepada lingkungan sebenarnya itu yang lebih dapat nilainya lebih tinggi daripada ini. Cocok misalkan ketika sahabat Ali kalau saya lupa sahabat Umar salah satu dari 4 sahabat itu menyampaikan pada beberapa pemuda yang di jam kerja dia masih duduk di masjid. Ngapain kamu sini? Keluar sana. Ya kan? Kerja sana atau bantu kerja orang lain. Pekerjaanmu itu lebih baik daripada 1000 rakaatmu di sini. Ini Manta ya.
Jadi seperti itu. Cocok memang. Yuk, ini konsekuensi, bukan konsekuensi ya. Tugas kita emang seperti ini. Pas larang sama pakai tangan, babi itu kalau bisa berani. Kapal-kapal ini dicampur. Iya. Ini baru berani. Nah, ya kan berarti peran kita terhadap lingkungan kan itu yang dituntut oleh Allah. Ada kayak orang kayak langsung kapal ini takut. Iya. Kapal ini dicampur. Iya. Baik, sampai sini mungkin. Dan sampaikan. Oke. Saya katakan pinjam tangan misalnya. Karena kita mau nangani langsung tuh enggak bisa. Nah, maksud saya dengan tangan ini, misalnya ada judi sambung ayam, kita laporkan ke polisi, aja yang tugasnya. Nah itu kan saya pikir sudah kita berusaha dengan tangan, tapi kita tidak mampu sendiri ya. Nah, kita pinjam tangan benar. Yang berwajib. Benar. Terlepas dari latar belakang ulama yang akan saya sebutkan nanti, beliau sudah menjalankan tugasnya. Lamongan yang keras itu namanya apa? Gurunya Imam Amrozi itu. Siapa? Gurunya Amrozi. Abu Bakar Ba'asyir. Ya kan? Abu Bakar Ba'asyir. Terlepas dari latar belakang beliau ya, dia sudah ngomong, saya sudah menyampaikan kepada Pak Presiden, saya sudah menyurati Pak Presiden terkait dengan kejadian yang menurut dia tidak baik. Sudah. Dia sampaikan, intinya saya sudah menyampaikan itu, ya kan? Semoga saya terlepas dari tuntutannya di akhirat nanti. Seperti itu Pak Haji. Sampaikan. Masalah kembali lagi di sini kan, sabar ini tadi. Masalah itu nanti dampaknya ini berubah atau tidak itu hak prerogatif dari Allah. Ya, seperti itu. Seperti Pak Manto yang kemarin, yang ngadepi kan istrinya. Nah itu, karena kalau Pak Manto sendiri ngadepi, pasti keluar uangnya, ya Manto ya. Nah itu ya. Oke, monggo. Waduh, luar biasa. Mana itu Setopo, Mas. Oh iya itu. Masih ditutup 2 kali ditutup. Gembok ngambil. Kenapa? Iya pasar. Ini ada ceramah langsung mobil ada mobil polisi. Lah ini nggak ada itu. Memang di dalamnya orangnya pertama gitu. Mudah-mudahan gitu, keras-keras modelnya. Itu. Nanti pernah ngikutin kemana? Lu enggak sih udah. Nah itu ya. Kalau beliaunya keras jenengan aliran. Jenengan kalau Pak Manto aliran dakwah. Jamaah tabligh kan ke sana, dakwah. Oh, berarti keras alirannya ya kan. Beda dengan Pak Budi. Baik, jadi ke sini terus perhatikan tadi yang disampaikan Pak Chandra tadi, masalah jenis-jenis kerusakan akidah, kerusakan hukum atau kerusakan terutama dalam ibadah, hukum ibadah, terus kerusakan muamalah ini ya. Waspada, kita harus ini jenis-jenis kemungkaran yang ada di depan kita. Ya. Baik, sampai sini mungkin ada yang disampaikan, didiskusikan, Andika. Yang perlu dipelajari karena terkait teknik sama mengubah kemungkaran. Kalau punya ilmu tapi tidak punya teknik, ya akhirnya malah mungkar tambah mungkar. Betul. Sadari bahwa jelas ini ya. Ini ya, kita harus usaha ini dulu ya. Betul kan Pak Manto ya? Sadari bahwa aktivitas kita setiap hari itu adalah latihan jembatan antara ilmu dan ilmu. Contoh misalkan, Pak Manto sudah berapa tahun dapat ilmu atiullah wa atiur rasul, terus satu lagi ulil amri
minkum. Sudah berapa tahun jenengan dapat ilmu seperti itu? Sudah lama kan? Tapi aplikasinya yang paling kecil baru 1 bulan ini. Ya mana ya? Apa mana? Ya itu ya. Yakinilah bahwa aktivitas kita sehari-hari itu ini. Dengan lingkungan ini plus lingkungan. Maksudnya ini. Ilmu saya seperti ini. Lingkungan saya seperti ini. Waduh, enggak nyambung ini. Ya kan? Itu yang harus kita pikirkan sehingga membuahkan ini. Oleh karena itu, ini ngomong lagi secara hitung-hitungan ya. Kenapa kok Nabi itu banyak ujiannya? Ya kan? Para Nabi kan ujiannya berat-berat. Yaitu untuk memahamkan, memunculkan kebijaksanaan itu. Latihan terus. Teorinya beliaunya sudah Al-Quran berjalan. Ya kan? Full, teorinya full. Tapi ketika teori itu memunculkan kebijaksanaan dengan apa? Dengan latihan lingkungan. Kebijaksanaan nggak mungkin ada kalau nggak ada interaksi dengan lingkungan. Nggak mungkin keluar kebijaksanaan itu nggak ada. Makanya kalau ada orang lurus saja itu nggak menarik hidupnya Pak Manto ya. Ya seperti itu ya. Ya kan pengalaman orang banyak. Jadi, nah hanya saja kita selama ini sudah ininya kurang, ya kan? Ininya ada terus, ininya kurang, ininya ada terus, tapi kurang menjembataninya. Jembatannya apa? Mengambil hikmahnya ini loh. Mengambil hikmah, kebijaksanaan ini loh. Jadi seakan-akan hidup itu berjalan mengalir saja. Ini dalam Siratal Mustaqim. Nah, itu ya. Ini, jadi kita tidak paham, kita tidak memperhatikan bahwa hidup itu harus dicari pelajaran, dicari hikmahnya untuk apa? Untuk kebijaksanaan ini. Akhirnya sekarang Pak Manto sudah bijaksana di perempatan kan. Ilmunya sudah tahu, prakteknya sudah jelas. Sehingga ketika ada orang-orang yang melanggar, Pak Manto mungkin tidak segera menyalahkan. Oh mungkin orang ini sedang keburu-buru. Oh ini mungkin belum belajar. Oh ini mungkin seperti ini. Ujung-ujungnya doakan mereka. Ya Manto ya. Gimana ini kan? Ini loh. Ini ada. Kan jembatannya aja kita kurang memahami. Makanya kita harus pahami. Oh, sini aja kita aja. Orang yang ada di sekitar kita saat ini itu pasti kan didatangkan oleh Allah. Pasti untuk pelajaran untuk kita. Siapapun dengan masing-masing. Ya, pasti ada pelajaran untuk kita. Yang didatangkan oleh Allah. Materinya apa ya? Nah, ini ya. Apa yang harus kita perhatikan? Kalau misalkan kita menghadapi kehidupan ini seperti mengalir saja, ya kita tidak tahu bahwa manfaatnya Pak Manto ada di sini itu apa bagi saya. Ya kan manfaatnya apa? Seperti itu. Ya, gimana Andika? Ya, seperti itu. Andika kejadian kemarin kan, oh pelajarannya terus seperti ini. Ya. Ilmunya ada. Untuk memahamkan ilmu itu harus dengan latihan. Baik, ya kan? Ini harusnya Pak Agus nanti diskusi sama Pak Chandra. Ya kan? Bahwa asam urat yang nilainya segini terus suka 10 tahun, itu dampaknya seperti ini. Sampaikan ke Pak Chandra. Jadi aki. Baik, alhamdulillah itu yang bisa kita pelajari, ya kan? Konsep sederhana, tapi luar biasa, ya kan? Ada banyak. Langsung ya. Dipusingkan dengan akiknya, ya. Kurang lebih saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.